Orang-orang tidak mengetahui bahwa putra ke-9 Yingzheng, sejak lahir sudah menjadi seorang zombie. Dia disegel oleh Qin Shi Huang di bawah makam kerajaan. Namun, putra ke-9 memanfaatkan energi yin di makam tersebut, dan berevolusi menjadi leluhur para zombie, Jiang Chen. Lebih dari itu, dia membentuk pasukan zombie di makam kerajaan. Dan aku adalah putra ke-9, Ying Qingdian. Aku telah berada di sini selama 18 tahun penuh. Selama bertahun-tahun ini, aku menggunakan ingatan darah Jiang Chen untuk menciptakan banyak zombie. Yang paling memuaskan bagiku adalah 5 harimau zombie. Mereka seperti bayanganku, tersembunyi di setiap sudut dinasti Qin, membantu aku memantau segala pergerakan dinasti Qin. Saat aku mendengar bahwa Gaini telah berkhianat, senyum dingin muncul di sudut bibirku. Rencana yang telah lama kusiapkan akhirnya menemukan jalannya. Aku melihat ke arah Zhao Yun dan memberi perintah. Pimpin 10.000 prajurit tembaga segera. Zhao Yun, yang mengenakan baju zirah perang perak, berlutut dengan satu lutut. Siap. Tuanku, di sebuah lembah di luar kota Xianyang, seorang pria bersenjata pedang menggandeng seorang anak kecil menuju lembah. Orang itu adalah pemberontak dinasti Qin, Gaini. Namun, sekitar 200 meter dari mereka, pasukan Qin berbaju zirah hitam mengikutinya dengan ketat. Pemimpin mereka adalah Jenderal Agung Meng Tian. Mengikuti perintah Yingzheng untuk menangkap Gaini, mereka telah mengalami kerugian besar. Sekarang mereka harus lebih berhati-hati. Meng Tian, yang terus memperhatikan Gaini, tiba-tiba gemetar. Di depan Gaini, sebuah bayangan yang memegang tombak panjang muncul entah dari mana. Di sekitar lembah, banyak prajurit berbaju zirah tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Sebuah tekanan yang mengerikan menyelimuti semua orang di tempat itu. Yang datang adalah Zhao Yun bersama 10.000 zombie berbaju tembaga. Gaini memandang serius dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kau?" Namun, mata Zhao Yun tanpa emosi sedikit pun. Tombak panjangnya langsung mengarah ke Gaini. Dia dengan dingin mengucapkan satu kata, "Serang." Pasukan zombie berbaju tembaga mengepung dengan segera. Melihat lawan yang tidak mau berbicara, aura Gaini langsung menjadi sangat tajam. Pedang panjangnya bergerak cepat. Bayangannya meluncur di tengah pasukan zombie. Namun, dia perlahan menyadari, para zombie berbaju tembaga itu seperti mayat hidup. Meskipun ia memenggal kepala mereka dengan satu tebasan, namun tetap saja tidak ada darah yang terlihat. Hatinya menjadi gempar. Sejak kapan ada kekuatan aneh yang menyusup ke dinasti Qin? Zhao Yun memegang tombak Longdan sambil menatap Gaini. Melihat zombie berbaju tembaga tidak bisa melukainya, Zhao Yun pun berteriak, "Semua mundur!" Lalu melompat ke udara. Kekuatan penghancur turun dari langit menghantam dengan keras. Gaini mengangkat pedangnya untuk menahan. Seperti gunung Tai yang menghantam dengan kekuatan besar dari tombak itu. Tubuhnya gemetar hebat. Segumpal darah segar langsung menyembur keluar. Gaini menatap Zhao Yun. Tubuhnya gemetar lagi tanpa sadar. "Kau bukan manusia." Di mata Zhao Yun, dia hanya melihat kehampaan kematian. Pupil abu-abu itu memancarkan aura kematian. "Kau telah menjadi," katanya dengan samar. Gaini tampak serius, melihat situasi yang sudah di luar kendalinya. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menggunakan kekuatan terakhirnya. Melepaskan tebasan terakhirnya. Apakah dia bisa bertahan hidup? Tergantung takdir. Gaini perlahan mengangkat pedang panjangnya. Aura pedang yang tajam mulai terkumpul di udara. Dari kejauhan, Meng Tian melihat ini dengan gemetar. Pria berbaju putih yang tidak pernah dia temui sebelumnya, ternyata memaksa Gaini menggunakan tebasan itu. Tekanan mengerikan membuatnya kembali sadar. Tombak Longdan Zhao Yun menusuk dengan cepat. Pedang dan tombak bertabrakan dengan hebat. Gelombang energi menyebar di tengah udara, menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Detik berikutnya, suara retakan terdengar di telinga semua orang. Pedang panjang Gaini mulai retak. Akhirnya hancur menjadi serpihan kecil dan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Dari kejauhan, Meng Tian membuka matanya lebar-lebar dengan wajah tak percaya. Teknik yang ditakuti oleh banyak pahlawan di dunia ternyata kalah. Wajah Gaini kini juga pucat pasi. Dia memandang ke arah Meng Tian dari kejauhan. "Tolong, jagalah anak ini, dan bawalah dia kembali ke tempat asalnya. Mulai sekarang, dia akan berganti nama keluarga menjadi Yi." Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah Zhao Yun. "Sebelum aku mati, bolehkah aku tahu siapa yang mengutusmu?" Zhao Yun terdiam sejenak sebelum mengucapkan 3 kata, namun tanpa suara, namun membuat tubuh Gaini gemetar hebat. Sesaat kemudian ekspresi wajahnya memudar. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman tipis. Masa depan dinasti Qin masih ada harapan. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya. Tombak panjang Zhao Yun melayang dan menyapu lehernya. Sebuah kilatan dingin melintas. Sang pendekar pedang pun gugur. Zhao Yun mengangkat kepala Gaini dan berteriak, "Mundur!" Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Sementara itu, para zombie berbaju tembaga kembali masuk ke tanah. Hilang tanpa bekas. Hingga saat itu, Meng Tian baru tersadar. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa anak itu, lalu menaiki kuda dan bergegas menuju Xianyang. Dia harus segera melaporkan hal ini. Ketika Yingzheng mendengar tentang hal ini, dengan penuh amarah, dia memanggil para pejabatnya pada malam itu juga. Akhirnya dia mengeluarkan perintah tegas.
menyuruh Wang Mang untuk menyelidiki kejadian ini dalam waktu 3 hari. Pada saat yang sama, keluarga Yin yang dari ratusan sekolah filsafat, dipimpin oleh Dong Huang Tai, tampak muram. Dia mengutus Dewi Bulan untuk menyelidiki pasukan misterius ini. Dalam wilayah dinasti Qin, gejolak muncul akibat Ying Qingdian. Di dalam istana Qilin, Wang Ben sedang berdiskusi dengan Ying Zheng tentang pasukan zombie berbaju tembaga. Dia memperkirakan pasukan ini telah masuk beberapa tahun yang lalu, dan didukung oleh kekuatan negara lain di belakangnya. Saat itu, Li Si yang berdiri di samping angkat bicara. Sisa-sisa 6 negara dan ratusan sekolah filsafat selalu diam-diam melawan dinasti Qin. Menurut pendapat hamba, Yang Mulia dapat mulai dari salah satu sekolah filsafat. Mendengar kata-kata Li Si, mata Ying Zheng perlahan bersinar terang. Menurutmu, keluarga mana yang harus kita mulai dulu? Mo Jia, jawab Li Si dengan tegas. Mendengar itu, Ying Zheng terdiam merenung. Selama beberapa tahun ini, Mo Jia memang semakin berani. Mereka bahkan membangun kota mekanik Mo Jia. Tujuannya untuk menampung para pemberontak dinasti Qin. Memikirkan hal ini, hati Ying Zheng penuh dengan kemarahan. Tindakan ini benar-benar mengabaikan kewibawaannya. Baiklah, ikuti saranmu, Li Si. Kita hancurkan Mo Jia terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di salah satu sudut makam Kaisar Qin, api hijau menyala terang. Energi Yin dari makam terus mengalir masuk ke dalamnya. Dari dalamnya, samar-samar terlihat sebuah bayangan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Jeritan seperti roh jahat terdengar dari dalam api. Api hijau padam. Sebuah sosok yang memegang kipas bulu putih melangkah keluar. Setelah diperhatikan lebih dekat, itu adalah Zhuge Kongming, yang dikenal sebagai naga tidur. Kongming memberi hormat kepada Tuan. Dengan wajah pucat, aku mengangguk perlahan. Menciptakan Zhuge Kongming telah menghabiskan banyak darah Jiang Chen milikku. Aku menatap Zhuge Kongming dan berbicara. Mulai sekarang, kau adalah penasihatku. Pasukan jutaan zombie di makam ini akan berada di bawah komandomu. Zhuge Kongming melangkah maju. Kongming bersedia melayani Tuan dengan setia hingga akhir. Pada saat itu, salah satu dari 5 jenderal harimau, Ma Chao, tiba-tiba muncul. Ketika melihat sosok Zhuge Kongming, dia tertegun sejenak. Dinasti Qin telah mengirim pasukan besar untuk menyerang Mo Jia. Pemimpin pasukan itu adalah Perdana Menteri Li Si. Dikatakan bahwa Shadow Guard juga ikut terlibat. Aku sedikit terkejut. Apakah ayah angkatku tidak bisa diam lebih lama lagi? Bahkan mengirim pasukan pengawal pribadinya. Kalau begitu, aku tidak keberatan ikut campur. Berpikir demikian, aku segera memanggil 5 jenderal zombie. Setelah semuanya berkumpul, aku langsung bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia memimpin pasukan untuk menghancurkan Mo Jia? Mereka serentak menjawab, kami siap, Tuan. Setelah melihat setiap dari mereka satu persatu, aku menatap Guan Yu yang bertubuh tinggi 9 kaki. Yun Chang, apakah kau bersedia memimpin ekspedisi ini? Dengan senang hati, Tuan. Guan Yu langsung berlutut dengan satu lutut tanpa berkata banyak. Yun Chang siap untuk pergi berperang demi Tuan. Aku mengangguk puas. Sementara Zhuge Kongming yang berdiri di samping perlahan mengibaskan kipas bulunya. Dia sudah menghitung strategi untuk ekspedisi Guan Yu kali ini. Tiba-tiba, aku merasakan sekelompok orang menerobos masuk ke Gunung Li. Di antara mereka ada 6 aura yang tidak bisa diremehkan. Aku mengernyit dan menatap Zhang Fei. Kau pergilah untuk mengusir mereka. Jika mereka tidak mendengarkan, bunuh mereka. Zhang Fei mengangguk dengan penuh semangat. Dengan tombak besar di tangan, dia melangkah pergi dengan penuh semangat. Di sisi timur Gunung Li, puluhan sosok terus maju perlahan. Jelas mereka sedang mencari sesuatu. Di barisan belakang, 6 sosok dengan pedang panjang di punggung mereka memperhatikan dengan dingin. Mereka adalah 6 budak pedang yang dikirim oleh Zhao Gao. Beberapa hari terakhir, mereka menjalankan perintah Zhao Gao untuk mencari di wilayah Qin. Sekarang mereka kebetulan mencapai pegunungan Qin dan Gunung Li. Namun, tampaknya mereka akan kembali tanpa hasil. Pada saat itu, suara nyaring terdengar. Ini adalah makam Kaisar Qin. Penyusup, segera tinggalkan tempat ini. Para Six Sword Slave saling bertukar pandang setelah mendengar itu. Namun mereka malah memerintahkan pembunuh Luo Wang untuk maju. Dengan suara berdesir, seorang pria besar bertubuh kekar menghentikan langkah mereka. Jika kalian berani melangkah lebih jauh, aku akan memenggal kepala kalian. Zhang Fei mengangkat tombaknya dan menginjak tanah dengan keras. Aura kuat dari tubuhnya menekan para Six Sword Slave. Merasa kekuatan Zhang Fei, seorang pria tua, dengan mata tertutup di antara para Sword Slave berkata dengan terkejut. Grandmaster, tampaknya di dalam Gunung Li ini tersembunyi rahasia besar. Sampai membutuhkan seorang Grandmaster untuk berjaga langsung. Hanya dengan satu perintah darinya, pembunuh Luo Wang langsung menyerang dengan cepat. Zhang Fei menghentak dengan marah. Dia menghentak tanah dengan keras, menghasilkan gelombang energi yang kuat. Gelombang itu memukul mundur pembunuh yang mendekat. Dia kembali menghentak tanah dengan keras. Terdengar suara gemuruh besar dari belakang. Tampak pasukan besar muncul perlahan. Masing-masing mengenakan baju zirah perak. Mereka adalah Silver Armor Corps, yang satu tingkat lebih tinggi dari zombie Copper Armor yang mengepung Gaini.
Kehadiran pasukan ini membuat para Six Sword Slave terkejut. Mereka bingung bagaimana melawan pasukan sebesar ini. Kekuatan kedua belah pihak jelas tidak sebanding. Mereka mulai berpikir untuk mundur. Sekarang yang paling penting adalah kembali melapor pada Zhao Gao. Zhang Fei menyadari keinginan mereka untuk melarikan diri. Dia mendengus dingin. Tiba-tiba, pasukan Silver Armor Corps muncul dari belakang mereka. Para Six Sword Slave terlihat semakin panik. Sekarang, satu-satunya cara adalah menerobos dengan kekuatan. Salah satu Six Sword Slave, Zengang, berteriak, serang keluar. Para pembunuh Luowang menyerbu ke arah pasukan di belakang. Namun, meskipun mereka terlatih dengan baik, mereka tetap kewalahan menghadapi Silver Armor Corps. Baju zirah mereka sulit ditembus. Bahkan jika berhasil memenggal kepala mereka, zombie itu akan bangkit kembali dan melanjutkan serangan. Zhang Fei kemudian menyerbu langsung ke arah 6 orang itu. Namun, para Six Sword Slave tetap tenang. Mereka dengan cepat menyebar membentuk formasi bintang 6. Melihat itu, Zhang Fei justru tertawa keras. Saudaraku Guan Yu pernah melewati 5 rintangan dan menaklukkan 6 jenderal. Hari ini, aku akan melakukan pencapaian yang sama seperti dia. Zhang Fei mengangkat tombaknya dengan kuat dan menyapu ke depan. Pertempuran berlangsung sengit dengan kilatan tombak dan pedang di mana-mana. Six Sword Slave melancarkan serangan berulang kali dengan tertib. Namun, Zhang Fei justru semakin bersemangat bertarung. Sebagai salah satu dari 5 jenderal zombie, dia tidak mengenal rasa lelah. Six Sword Slave mulai menyadari situasi yang semakin genting. Sungguh aneh, terlalu aneh. Pria gemuk ini seperti pasukan aneh itu. Tidak kenal lelah, dan tubuhnya sangat kuat. Serangan pedang kami tidak membuatnya terluka sama sekali. Mereka belum pernah menghadapi sesuatu yang seaneh ini. Zhang Fei mengejek sambil tertawa. Hanya ini kemampuan kalian, bahkan untuk menggaruk punggungku saja tidak cukup. Dia tiba-tiba muncul di dekat Mi Hun yang terkejut. Tombaknya langsung menembus dada Mi Hun. Serangannya begitu cepat hingga yang lain tidak bisa bereaksi. Kematian Mi Hun membuat formasi Six Sword Slave kacau balau. Zhang Fei memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan. Ketika suara pecahan pedang terdengar, Zhang Fei melakukan sapuan horizontal. Dengan suara desingan, sebuah kepala terbang tinggi di udara. Darah tersebar di mana-mana. Dalam waktu singkat, hanya tersisa 4 dari Six Sword Slave. Duan Sui segera memutuskan untuk berpencar. Keempatnya langsung lari ke arah yang berbeda. Melihat itu, Zhang Fei sejenak bingung harus mengejar ke arah mana. Dia berteriak, dasar pengecut, mau lari kemana kalian? Dia membidik Luan Shen dan mengejarnya. Tidak lama kemudian, dia berhasil membunuh Luan Shen. Zhang Fei mengeluarkan raungan marah. Pengecut, bahkan keberanian kalian seperti tikus. 3 orang berhasil kabur. Aku hanya bisa kembali untuk bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Zhang Fei tiba di aula dengan membawa 3 kepala. Tuan, mohon hukum saya. Aku menggelengkan kepala. Bangunlah. Kau sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Jika aku tahu bahwa penyusup itu adalah Six Sword Slave, aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Lagi pula, kau melawan 6 orang sekaligus dan membunuh 3 di antaranya. Itu sudah cukup, pergilah, kau bisa beristirahat sekarang. Mendengar itu, Zhang Fei tertawa dan pergi dengan langkah besar. Melihat punggung Zhang Fei, aku mengusap daguku. Ayah angkatku mungkin dalam waktu dekat akan mengetahui tentang Gunung Li. Tampaknya, pertemuan kami ayah dan anak akan segera terjadi. Mendengar kabar itu, Zhao Gao menghancurkan meja di depannya dengan pukulan. Wajahnya sangat muram. Dia segera pergi ke istana Qilin untuk melapor kepada Ying Zheng. Yang mulia, hamba telah menemukan lokasi pasukan misterius itu. Mendengar ini, Ying Zheng segera bertanya, di mana? Gunung Li. Zhao Gao perlahan menyebutkan 2 kata. Wajah Ying Zheng langsung berubah sangat muram. Kejadian tentang putra ke-9-nya, Ying Qingdian, bertahun-tahun lalu, masih membekas di pikirannya, dan sekarang, pasukan itu bersembunyi di tempat itu. Seolah membuka luka lamanya. Apakah kau yakin pasukan itu ada di sana? Setelah memastikan dengan Zhao Gao, Ying Zheng memberikan perintah. Meng Tian, pimpin pasukan besar ke Gunung Li segera. Kepung tempat itu, tanpa perintahku. Jangan menyerang. Hamba patuh. Sementara itu, di luar kota mekanik Mojia, suara langkah pasukan yang menggelegar memenuhi udara. Saat diperhatikan, tampak pasukan Qin yang sangat banyak bergerak menuju kota mekanik. Pemimpin mereka adalah Jenderal Zhang Han. Untuk misi menyerang Mojia kali ini, dia secara khusus meminta murid Gui Guzi, Wei Zhuang, untuk membantu. Wei Zhuang perlahan membuka matanya. Kita bisa mulai menyerang sekarang. Saat Zhang Han masih bingung, terdengar ledakan besar. Gerbang kota perlahan mulai terbuka dari dalam. Zhang Han dan para wakil jenderal terlihat kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Sebuah sosok hitam berjalan keluar. Itu dia, Qilin Giok hitam yang serba bisa. Zhang Han akhirnya mengerti. Ternyata Wei Zhuang telah menyusupkan Qilin Giok hitam ke dalam kota mekanik. Saat pasukan bersiap untuk menyerang, ledakan keras terdengar dari belakang mereka. Seorang prajurit Qin berlari panik melapor, Jenderal, 5 kilometer dari sini muncul pasukan besar yang aneh. Mendengar ini, Zhang Han sangat terkejut. Dia langsung teringat pada pasukan misterius yang membunuh Gaini.
Apakah mereka datang untuk membantu Mojia? Zhang Han menggertakkan giginya dan membuat keputusan cepat. Abaikan pasukan aneh itu untuk saat ini. Beritahu semua orang, kita harus merebut kota mekanik sebelum mereka tiba. Dengan perintah itu, pasukan Qin menyerbu kota mekanik seperti air pasang. Pei Zhuang memimpin sebuah pasukan untuk menghadapi murid-murid Mojia di bagian dalam kota. Sementara dia sendiri memimpin sisa pasukan untuk menyergap, menunggu kedatangan pasukan aneh itu. Sementara itu, banyak murid Mojia berkumpul di kota dalam. Gao Jianli dan Suenu terlihat sangat cemas. Kabar tentang jatuhnya kota luar telah sampai, yang membuat mereka bingung. Mengapa gerbang kota luar tiba-tiba jatuh? Hal ini membuat mereka sama sekali tidak siap. Tiba-tiba, seorang murid masuk dengan panik. Para pemimpin Mojia, situasi buruk. Pasukan Qin telah memasuki kota dalam. Wajah semua orang langsung memucat. Namun mereka tidak tahu, di luar kota mekanik, Guan Yu telah tiba dengan pasukan zombie. Melihat mayat berserakan di tanah, wajahnya langsung berubah suram. Tugasnya ternyata telah didahului. Matanya membelalak dan dia berteriak keras. Siapa pengecut yang berani bersembunyi di sini? Sejak dia memasuki wilayah ini, dia sudah menyadari adanya orang yang bersembunyi di sekitarnya. Seorang prajurit Qin, setelah mendengar teriakan itu, merasa tubuhnya panas. Segumpal darah langsung menyembur keluar. Zhang Han menelan ludah, menyadari kekuatan pria ini jelas di atas dirinya. Namun, Guan Yu tidak menyerang. Dia mengenali baju zirah pasukan Qin. Dia bertanya dengan tegas, apakah kalian bagian dari orang-orang kota ini? Jika tidak, pergilah segera. Setelah berkata demikian, dia memacu kudanya melewati Zhang Han dan yang lainnya. Pasukan zombie yang besar mengikutinya dari belakang. Pasukan Qin hanya bisa melihat tanpa berani bergerak. Tidak ada yang berani membuat suara. Sementara itu, Meng Tian juga telah tiba di Gunung Li bersama pasukannya. Bersamanya juga ada Zhao Gao, pemimpin Six Sword Slave. Saat mereka mendiskusikan rencana selanjutnya, terdengar ledakan besar dari dalam Gunung Li. Meng Tian langsung menjadi waspada. Pasukan Qin juga merasakan ketegangan yang besar. Banyak dari mereka sebelumnya pernah ikut dengan Meng Tian mengejar Gaini, dan menyaksikan langsung betapa mengerikannya pasukan misterius itu. Saat itu, seorang prajurit dengan panik melapor, Jenderal, dari dalam Gunung Li muncul pasukan aneh. Sebelum selesai berbicara, angin dingin tiba-tiba bertiup. Semua orang merasa punggung mereka dingin. Saat mereka menoleh, terlihat pasukan besar zombie berbaju tembaga. Dan di depan pasukan itu, 3 sosok menunggang kuda perlahan mendekat. Suasana dipenuhi aura pembunuhan yang aneh di Gunung Li. Six Sword Slave menunjuk ke arah sosok paling kekar di antara 3 orang itu. Tuan, dia yang membunuh Luan Shen dan yang lainnya. 3 sosok itu adalah Zhang Fei, Ma Chao, dan Huang Zhong. Melihat Six Sword Slave, Zhang Fei langsung berteriak marah. Kalian lagi, pengecut, kali ini, aku pastikan kalian tidak akan kabur. Lihat bagaimana aku menghabisi kalian kali ini. Six Sword Slave mundur setengah langkah tanpa sadar. Meng Tian berusaha tetap tenang dan berkata, ini adalah wilayah Qin yang agung. Selain itu, ini adalah lokasi penting naga bumi. Dari mana kalian berasal dan apa tujuan kalian? Mendengar ini, Zhang Fei tertawa keras. Dusta belaka, tuan kami telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana bisa ini menjadi milik kalian? Mendengar ini, Meng Tian dan yang lainnya terkejut. Luar biasa, selama ini mereka bisa menjaga rahasia tanpa terdeteksi. Betapa disiplin mereka. Meng Tian akhirnya bertanya, bolehkah kami tahu siapa tuan yang Anda maksud? Zhang Fei tertawa keras. Pengecut seperti kalian ingin tahu tentang tuan kami? Meng Tian merasa sangat terhina. Sebagai seorang jenderal agung, dia terus-menerus dipanggil pengecut oleh Zhang Fei. Itu benar-benar penghinaan baginya. Melihat reaksi Meng Tian, Zhang Fei hanya tersenyum sinis dan mengejek lebih keras. Seorang ksatria bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Meng Tian berteriak marah. Dia melompat ke kudanya, mengangkat tombaknya, dan menyerbu ke arah Zhang Fei. Zhang Fei juga memacu kudanya sambil membawa tombak panjangnya. Dengan suara keras, tombak mereka bertemu dengan kekuatan seperti kilat. Zhang Fei melakukan tebasan horizontal. Kekuatan besar itu membuat tangan Meng Tian terasa sakit. Keduanya jelas berada di tingkat kekuatan yang berbeda. Namun, Meng Tian menggunakan pengalaman bertahun-tahun dalam perang untuk menahan beberapa serangan Zhang Fei. Sudah cukup bersenang-senang. Sekarang kita akhiri. Zhang Fei melompat tinggi, mengarahkan tombaknya ke depan. Tombak di tangannya seolah menjadi ular besar yang hidup. Ular besar itu menerjang ke arah Meng Tian. Wude, jangan lancang. Terdengar suara lembut dari belakang. Mendengar ini, Zhang Fei segera menghentikan serangannya. Namun, sebagian kekuatan itu sulit dihentikan. Meng Tian segera mencabut pedangnya untuk menahan. Terdengar suara keras, dan kekuatan besar itu membuat Meng Tian terlempar dari kudanya. Darah segar menyembur deras dari tubuh Meng Tian. Zhang Fei tampak tidak bersalah. Tidak kusangka dia selemah itu. Aku dan Zhuge Liang berjalan menghampiri Ma Chao dan yang lainnya. Meng Tian yang tergeletak di tanah memandang ke arahku. Saat melihatku, tubuhnya bergetar hebat. Dia tampak benar-benar terpana. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, dia menatapku erat dan bertanya, siapa sebenarnya Anda? Mendengar itu, aku tersenyum ramah.
Ketika para menteri ingin mengeksekusi aku waktu itu, Meng Tian selalu mencoba mencegah mereka. Dalam hati, aku masih punya rasa hormat untuknya. Paman Meng, hanya 10 tahun berlalu. Apakah kau sudah melupakanku? Meng Tian seperti tersambar petir. Apakah Anda benar-benar anak itu dari 10 tahun lalu? Aku mengangkat bahu. Apakah aku harus mati? Belum selesai bicara, terdengar suara desingan. Meng Tian langsung berlutut dengan satu lutut. Bawahan Meng Tian menghormati Yang Mulia Pangeran ke-9. Aku melambaikan tangan. Bangunlah. Setelah berbincang singkat, Meng Tian segera menarik mundur pasukannya. Dia membungkuk ke arahku, lalu memimpin pasukannya pergi. Di dalam kota mekanik, Guan Yu memenggal kepala pemimpin Mojia. Murid-murid Mojia yang tersisa, setelah melihat pemimpin mereka tewas, kehilangan semangat untuk bertarung. Mereka mulai melarikan diri. Di istana Xianyang, Ying Zeng melemparkan tabung bambu ke meja dengan keras. Kau bilang pangeran ke-9 masih hidup? Kabar ini bagai bom besar baginya. Selama 10 tahun terakhir, dia tak pernah berhenti menyesal. Ying Zeng, demi kekuasaannya, ternyata telah mengorbankan nyawa putranya sendiri. Dia menatap tajam ke arah Meng Tian. Apa kau benar-benar yakin? Meng Tian langsung berlutut dengan satu lutut. Bawahan siap mempertaruhkan nyawanya untuk menjamin kebenaran ini. Mendengar itu, Ying Zeng tertawa keras. Putraku ternyata masih hidup. Persiapkan kereta. Aku ingin pergi ke Gunung Li sendiri. Situasi dunia berubah dengan pertemuan ayah dan anak ini.